Wonosobo tergolong wilayah yang tua di Jawa Tengah. Usianya terlihat dari berbagai peninggalan sejarah tercatat sejak era klasik Mataram kuno. Keseniannya pun terbilang tak mudah, salah satunya adalah pertunjukan wayang kulit Otokobrol. Kesenian ini dicetuskan oleh Ki Gondowirodippo dari Traji Parakan. Pada abad ke-18, keturunan beliau bermigrasi ke daerah Wonosobo dan kini Desa Selokromo Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo menjadi satu-satunya tempat di mana wayang Otokobrol masih lestari. Inilah Ki Makim Kartosudarmo, generasi ke-6 dalang Otokobrol dari garis keilmuan Ki Wirodippo. Kesenian wayang Otokobrol ini telah ada di Selokromo sejak keturunan ketiga Ki Wirodippo. Disinilah wayang gaya obrol tetap berpijak teguh pada tradisinya, tak tergeser oleh popularitas gagrak lain. Mulane yo nganti cepriki wonten wayang obrol sing sami damel gamelan niku riyen-riyene sambil obrol-obrolan sambil nguntruk. Mulane yo jenenge Otokobrol. Wiwitane saking sinten? Saking Mbah Ganda Wirajaya. Ganda Wirajaya niku kepengin dadi dalang, ming ora ana sing nabuhi segeleme dhewek. Kula latihan dalang pertama, kula ming ningali mawon saking Mbah Harjo Pawiro, Mbah Harjo dalang. Wayang obrol memang berbeda. Tak seperti gaya Mataraman dan Surakatan, peraganya berinduk pada wayang kulit gaya Kedu. Pakeliran wayang Kedu sendiri pernah populer di lingkungan keraton, dipelopori oleh seorang dalang dari tanah Kedu yang bernama Ki Lebdo Jiwo. Untuk wayang Otokobrol sendiri setelah kita lihat bersama tadi itu memang sebagian besar ada unsur wayang Kedu Gagrak Wonosobo ya. Tapi memiliki beberapa ciri khas yang tidak dimiliki oleh gagrak wayang Kedu Wonosobo itu tadi, misalnya dalam segi gending, sulukan, dan juga jalan cerita, karena beberapa cerita-cerita sanggit yang memang itu khusus untuk wayang kulit Otokobrol. Jadi garis bawah di sini bahwa meskipun itu turunan dari wayang Kedu Wonosobo, tapi memiliki ciri khas yang tersendiri. Dari segi gending itu paling kelihatan sekali karena di sini kurang memperhatikan padet, kemudian memperhatikan notasi, tapi ketika dimainkan dan itu dilakukan secara bersama-sama ternyata nges atau rasanya juga masuk ke setiap peradegan tokoh penokohan itu. Wayang kulit Otokobrol ini sebenarnya menggunakan wayang kulit Gagrak Kedu sebagai peraganya. Wayang kulit Gagrak Kedu ini sendiri bentuknya berbeda dengan wayang kulit gagrak lain seperti gagrak Surakarta maupun Ngayogyakarta, terutama dari segi tubuhnya itu lebih gempal atau lebih tambun. Itu pernah direkrut seorang dalang wayang Kedu sebagai dalang keraton atau dalang sajroning negara. Nah, disitulah salah satu awal mengapa kita bisa mengasumsikan bahwa gagrak Kedu ini adalah gagrak yang tua. Nah, wayang Otokobrol ini sendiri merupakan variasi dari wayang kulit Gagrak Kedu Wonosaban. Lakon-lakon wayang obrol pun tak terlalu berat untuk dinikmati. Khas kisah carangan yang muncul di luar pakem klasik, dekat dengan keseharian rakyat jelata, sederhana, egaliter, dan syarat dengan hangatnya nilai kekeluargaan. Nama Otokobrol sendiri bersumber dari kisah yang menarik. Konon, dulu diawali dengan kenekatan dalang pendahulu Ki Makim yang menggelar latihan dengan gamelan terbatas. Di samping ketiadaan sinden dan kadang diselingi dengan obrolan atau diskusi di sela-sela latihan atau bahasa lokalnya nguntro atau otok. Sampai kini tak ada bonang, rebab, siter maupun suling dalam iringan gamelannya. Pun tak ada lantunan suara sinden di dalamnya. Tapi jangan salah, musiknya justru meriah dengan padatnya imbal-imbalan saron berseling nyaring suara kencer. Kesannya seperti gamelan dari Pulau Dewata.
Selain itu, dalam iringan yang bernuansa lembut, ada pula teknik menabuh yang disebut glenuan. Dengan teknik ini, nada yang dihasilkan seolah dapat menari dengan gemulai, membuat penonton semakin hanyut dalam cerita yang disampaikan Ki Dalang. Sangat erat kaitannya dengan kesederhanaan, karena memang awalnya gagrag wayang kulit Utuk Ubrul itu sendiri keluar kan, dia seperti sempalan dari gagrag kedu. Jadi dia menggunakan peraganya berupa wayang kulit gagrag kedu. Hanya saja ada keterbatasan di situ, ada keterbatasan jumlah gamelan, ada keterbatasan kemampuan pengrawitnya. Nah, disitulah berkembang bentuk karawitan pengiring wayang kulit yang disebut Utuk Ubrul. Nah, wayangnya pun juga menyesuaikan dengan kondisi kerakyatan seperti itu. Jadi ada lakon-lakon yang sifatnya tidak baku, seperti carangan Semar Cukur, Semar Supit, dan lain-lain. Itu tidak ada di gagrag lain, karena itu berkembang lokal di Utuk Ubrul, yang memang sifatnya sederhana sekali. Kalau dibandingkan dengan gagrag lain, memang wayang Utuk Ubrul ini cenderung cair ya, cenderung fleksibel, tidak seperti gagrag lain yang lebih pakem, lebih baku. Kalau Utuk Ubrul sendiri, kalau menurut perasaan saya, ada nuansa kehangatan di situ. Jadi seperti tidak ada sekat kebakuan formalitas antara si dalang dengan audiens, dengan niaganya. Seperti tidak ada kekakuan di situ, sangat fleksibel. Seperti misalnya interaksi antara penonton dengan dalang itu juga dibuat sangat jenaka. Kemudian dalang juga bisa beberapa kali mengeluarkan banyolan yang sangat kecul sekali, sehingga cair sekali, suasananya sangat kerakyatan. Bisa dibilang dari berbagai gagrag pewayangan yang ada, Utuk Ubrul ini lebih tidak terlalu kental dengan pakem. Memang ada pakemnya, tapi pakem Utuk Ubrul ya seperti itulah, tidak sama dengan wayang-wayang yang lain. Ada sepenggal kisah menarik dari wayang kulit ini. Konon, salah satu wayang yang berusia tua sempat dibeli oleh kolektor dari ibu kota. Ajaibnya, wayang tersebut kembali lagi secara misterius ke kotak penyimpanan wayang di Selokromo, Wonosobo. Mungkin ini adalah pertanda bahwa kesenian adiluhung ini tak boleh hilang dari bumi yang membesarkannya. Sebuah tuntutan yang terbilang tak mudah, terutama bagi generasi perangkai masa depan yang kini harus berpacu dengan waktu. Alhamdulillah niku Gathotkacanipun wangsul saking Jakarta dumugi Ndempel menyatu kalih ringgit sanesipun. Bagaimanapun kayaknya tradisi ini, sayangnya hingga kini baru segelintir generasi muda yang mampu meneruskan tongkat estafet pedalangan dari Ki Makim. Baik dalang maupun niaganya, hampir semuanya telah lanjut usia. Sampai dengan saat ini, kondisi wayang Utuk Ubrul ini boleh dikatakan hampir punah karena tinggal satu dalang yang tersisa. Beliau adalah Mbah Makim ya, atau nama lengkapnya adalah Ki Makim Kartosudarmo, yang notabene usianya juga sudah 84 tahun dan sampai sekarang belum ada generasi penerusnya. Harapan kami melalui kegiatan konservasi ini, selain dilakukan pendokumentasian atas wayang Utuk Ubrul dalam hal ini mulai dari ritual awal sampai dengan digelarnya pertunjukan, kami juga berharap agar nantinya bisa disusun satu naskah yang lengkap terkait dengan sejarah wayang Utuk Ubrul, bagaimana perkembangan terkininya, kemudian tentunya ini akan menjadi semangat untuk generasi muda nanti, mereka akan menjadi dalang-dalang penerus dari Mbah Makim atau Ki Makim. Kami masyarakat Selokromo berharap bahwa nantinya wayang Utuk Ubrul adalah bisa menjadi salah satu warisan budaya tak benda yang tidak lekang oleh panas dan tidak lekang oleh hujan, senantiasa bisa eksis berada di tengah zaman yang semakin maju. Dan itu hanya bisa terlaksana apabila pelestarian ini juga dapat
berlangsung regenerasi, reduplikasi. Sehingga dari dalang sepuh, dari niaga sepuh akan mewariskannya kepada generasi muda. Itu adalah menjadi harapan utama kami. Sehingga Otokobrol tetap jaya.